Shalom, berjumpa dengan channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman yang terbaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavos Sukacita, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, sehingga kami tersingkap akan kebenaran firman untuk menuntun kami dalam menjalani seluruh kehidupan, kerja dan karya kami sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Pembacaan sekali lagi terbaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini adalah merupakan tugas pengutusan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dan menampakkan dirinya kepada para murid. Dan Yesus menyampaikan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka diperintahkan untuk senantiasa dalam panggilan mereka setelah mereka menyaksikan apa yang telah mereka lihat tentang kebangkitan Kristus, tentang karya-karyanya, tentang segala sesuatu yang telah ia kerjakan dan karyakan dalam kehidupannya sepanjang bersama dengan murid-murid. Maka mereka pergi untuk memberitakan apa yang sudah mereka saksikan. Dan ketika mereka memberitakan hal tersebut, setiap orang menjadi percaya, maka mereka diperintahkan untuk membaptiskan mereka sebagai tanda milik kepunyaan Allah dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan selanjutnya adalah mereka diperintahkan untuk mengajarkan kepada setiap orang untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus. Namun sebelum mereka mengajarkan apa yang sudah diperintahkan Yesus, mereka lebih dahulu harus melakukannya di dalam kehidupan mereka, supaya apa yang mereka saksikan, apa yang mereka nyatakan dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus, dan itu pun kemudian ternyata dalam seluruh kehidupan lewat setiap perkataan, perbuatan, dan iman mereka kepada Kristus. Maka hal tersebut merupakan sebuah pengajaran secara hidup melalui kehidupan mereka, tidak hanya melalui sebuah kata-kata seperti mereka mengajar, tetapi justru lebih daripada itu mereka harus lebih dahulu melakukan apa yang telah diperintahkan Yesus kepada mereka, dan kemudian mereka menyaksikan itu lewat seluruh keberadaan kehidupan mereka. Dan apabila hal itu sungguh-sungguh mereka jalani dalam hidup mereka, Yesus pun berjanji bahwa ia akan senantiasa menyertai para murid sampai kepada akhir zaman. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pengutusan yang diberikan Yesus kepada para murid, kalau kita baca pada ayat ke-19, terpikir oleh kita bahwa itu adalah pengutusan yang diberikan kepada para penginjil, para pelayan-pelayan Tuhan. Sebab apabila ditambah dengan baptislah mereka, maka yang kita pahami bahwa itu adalah tugas para penginjil atau tugas para pendeta, para pelayan Tuhan untuk bisa membaptiskan orang-orang yang mengutus mereka untuk memberitakan hal tersebut. Tetapi lebih daripada itu, kita ketahui bahwa tugas pengutusan itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita menginjili orang dan lalu kemudian mereka menjadi percaya dan kita membaptis, tetapi lebih daripada itu, bahwa tugas penginjilan adalah ketika kita memahami, mengenal Tuhan sebagai juru selamat kehidupan kita, lalu kemudian kita mengenal ajaran-ajarannya, kita mengenal apa yang sudah menjadi perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya, lalu kemudian dalam pengenalan itu kita melakukan tepat seperti yang diperintahkannya,
maka itu adalah tugas penginjilan yang telah kita lakukan. Jadi penginjilan bukan saja mengkristenkan, tetapi penginjilan adalah sebuah tanggung jawab di mana dari sebuah pengenalan kita akan Tuhan, dan lalu kemudian kita pun melakukan tepat seperti yang dilakukan Tuhan dalam kehidupannya melalui firman-Nya yang kita baca dan renungkan. Itu adalah sebuah tugas penginjilan yang telah kita lakukan secara nyata melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran dan tingkah laku kita setiap hari, sehingga melalui apa yang kita lakukan dalam hidup kita, maka orang melihat Tuhan lewat perkataan kita, melihat Tuhan lewat perbuatan kita, melihat Tuhan lewat tingkah laku kita. Dan tidak perlu kita mengajarkan lagi, tetapi setiap orang akan memahami lewat apa yang kita lakukan, sebab karakter Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu adalah tugas penginjilan. Dan tadi saya bilang tidak sempit hanya kepada para pelayan-pelayan, karena di ayat 19 termuat kalimat baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi pada ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka itu yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita, yang Yesus perintahkan melalui firman-Nya, lewat hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, yang Dia perintahkan kita lakukan. Itu adalah tugas penginjilan atau pengutusan yang harus kita terus kerjakan, lakukan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di hari ini. Roh-Mu menuntun kami sehingga tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi lebih daripada itu, kami senantiasa mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab dengan demikian maka kami pun akan mengajarkan banyak orang lewat hidup kami tentang segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami, dan yang kemudian kami nyatakan dalam seluruh keberadaan hidup kami bagi sesama kami yang lain. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya, amin. Shalom, Tuhan berkati.